dan penemuan pada bidang teknologi, dimulai dari mesin uap, kemudian listrik, dan kemudian pada software-software yang memungkinkan otomatisasi pada produksi, dan yang terakhir adalah penggabungan atau integrasi dari sistem yang sifatnya fisik dengan cyber yang saling terkoneksi dan menyebabkan efisiensi dan produktivitas produksi yang sangat tinggi. Nah, apa dari revolusi industri itu secara awam itu telah menyebabkan tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber, dan itu telah mengubah seluruh tatanan kehidupan kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian juga merasakannya dalam kehidupan sehari-hari, karena itu sangat mempengaruhi tatanan ekonomi maupun sosial, sistem ekonomi dan sistem sosial. Dan yang terpenting, terutama bagi kita di dunia pendidikan, itu telah melahirkan paradigma baru yang disebut dengan sharing paradigm atau paradigma berbagi, yang secara langsung mengubah praktik-praktik bisnis, praktik-praktik pendidikan, dan juga praktik-praktik komunikasi. Jadi Bapak Ibu tadi disuruh follow Instagramnya Hafex. Itu kalau tidak ada dari revolusi industri 4.0 ini, atau mungkin dari sebelumnya bahkan, itu tidak akan ada itu Instagramnya Hafex ya. Jadi itu merupakan salah satu juga. Nah, banyak orang atau ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita itu sekarang sudah masuk pada revolusi industri 5.0. Tapi ada juga yang mengatakan ini sebetulnya bukan revolusi industri, ini lebih kepada semacam politisasi atau political view. Dan ini pertama kali diungkapkan tahun 2015. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri 5.0 itu yang mengatakan bahwa kolaborasi yang lebih erat lagi antara manusia dan mesin, dan pencegahan sistematis terhadap limbah dan pemborosan. Jadi ingin meningkatkan atau melakukan pelestarian lingkungan yang lebih baik. Dan prioritas pada industri 5.0 ini adalah dalam lingkungan yang sinergi dan mengembalikan apa yang selama ini didengungkan di dunia virtual itu kembali ke dunia nyata. Jadi inginnya kita sebagai manusia, as a human being, itu kembali in control terhadap penggunaan dari berbagai mesin, robot dan sebagainya yang dihasilkan oleh revolusi industri 4.0 tadi. Nah, kalau kita kaitkan itu dengan peradaban masyarakat, ya, kita tahu masyarakat itu dari mulai masyarakat pemburu, kemudian masyarakat agraris, kemudian sejak penemuan mesin uap dan listrik itu menjadi masyarakat industri, lalu masuk ke masyarakat informasi. Kita itu sekarang sudah berada di sini, di mana kita itu masuk pada suatu peradaban yang disebut dengan super smart society, yaitu masyarakat yang sangat cerdas ya. Nah, itu barangkali yang oleh Jepang itu diperkenalkan dan diadopsi langsung dan disosialisasikan, yang sekarang menjadi sangat terkenal disebutkan masyarakat 5.0 atau society 5.0. Nah, apa intinya? Ini menurut dokumen yang dilansir oleh pemerintah Jepang secara resmi. Masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang hidupnya nyaman, sejahtera, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang sudah dihasilkan oleh revolusi industri itu. Jadi penggunaan teknologi dan inovasi hasil revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, robot-robot, dan kemudian paradigma sharing itu akan dipusatkan untuk kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan manusia, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi, masalah lingkungan, dan juga memberikan kehidupan spiritualitas yang lebih berkualitas. Jadi intinya berpusat lagi kepada manusia, begitu ya, masyarakat 5.0 ini. Dan memang ini pertama kali secara resmi diluncurkan oleh pemerintah Jepang ya. Nah, di dalam salah satu dokumen misalnya dikatakan oleh pemerintah Jepang, khususnya ini terkait dengan sustainable development SDGs ya, sustainable development itu bahwa terkait dengan pendidikan itu ya, itu kan adanya di dalam goal dari SDGs itu yang keempat, yaitu untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang terjangkau. Nah, terkait dengan masyarakat 5.0 ini, menurut pemerintah Jepang, di dalam visi pemerintah Jepang itu, yaitu mereka ingin menciptakan sistem pendidikan berkualitas tinggi, yang terjangkau dan yang menjangkau.
di mana setiap orang itu bisa mempunyai akses kepada sistem pendidikan yang berkualitas dengan sistem e-learning dengan teknologi terkini. Jadi medianya itu adalah kepada pendidikan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan untuk menciptakan pendidikan yang akan membentuk pola pikir dan keterampilan untuk melakukan, ini kata kuncinya, melakukan apapun, ya, bukan hanya melakukan tertentu, kompetensi tertentu, tetapi melakukan apapun berbekal STEM, Science, Teknologi, dan keterampilan 4.0. Mengapa apapun? Karena menurut survei bahwa revolusi industri 4.0 itu akan menyebabkan atau berpengaruh terhadap 50% pekerjaan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Akan memberikan pengaruh kepada 64% pekerjaan di sektor manufaktur. Dan akan berpengaruh terhadap 54% pekerjaan di sektor retail. Sektor retail ini yang sering belanja online, itu salah satunya ya, sehingga banyak toko yang tutup. Sehingga dikatakan bahwa di Cina saja ya 51% dari total angkatan kerja itu kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya sekarang dan harus memiliki jenis pekerjaan yang baru. Di India akan ada sekitar 235 juta orang juga akan terpengaruh. Di Amerika 60,6 juta. Di Indonesia memang datanya tidak ada ya, tetapi intinya adalah makanya karena kita tidak tahu apa yang diperlukan di masa yang akan datang, kita harus mempersiapkan mereka itu untuk bekerja dalam bidang apapun dengan berbasis STEM. Artinya dia harus adaptif. Nah, apa sih keterampilan yang diperlukan katanya ya pada revolusi industri 4.0 ini? Ini juga sering kan sudah didengar saya rasa oleh Bapak Ibu guru, apalagi yang hadir di sini tadi menurut Pak Zulfikar dan moderator adalah para guru inovatif ya. Jadi kita harus bisa menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks, yang memiliki kemampuan berpikir kritis, yang memiliki kreativitas, yang memiliki kemampuan mengelola SDM, memiliki kecerdasan emosi, kemampuan membuat judgment untuk pengambilan keputusan, kemudian memiliki sikap yang berorientasi pada pelayanan kepada orang lain, mampu bernegosiasi, dan juga memiliki kemampuan kognitif yang fleksibel, artinya yang selalu bisa di-upgrade, di-upskill, dan ditingkatkan kompetensinya. Nah, untuk itu semua, maka di dalam revolusi industri 4.0 itu dikatakan ada jenis-jenis literasi baru yang harus dikuasai oleh generasi sekarang. Jadi bukan hanya calistung gitu ya, literasi zaman dulu, tapi juga literasi teknologi, literasi digital, dan literasi data atau literasi informasi. Ini menurutnya tidak cukup. Kalau kita mau masuk ke era Society 5.0, maka juga diperlukan literasi sosial dan literasi kemanusiaan yang cukup baik sehingga mereka itu bisa menjadi negosiator, bisa menjadi pengelola SDM yang handal, dan bisa membuat keputusan-keputusan berdasarkan judgment yang kontekstual. Nah, jadi apa dong pendidikan di era masyarakat 5.0? Kalau saya menyimpulkan, maka pendidikan di era masyarakat 5.0 itu adalah pendidikan yang harus menyiapkan siswa untuk memiliki keterampilan melalui pelajaran berbasis hasil revolusi industri 4.0. Paradigma powerful. Fokuskan ada sharing ini untuk bagaimana ini bisa memperkaya pembelajaran yang Bapak Ibu semua lakukan agar menjadi lebih berkualitas dan juga lebih menarik bagi siswa ya. Jadi paradigma berbagi dalam jejaring pendidikan itulah yang sebetulnya harus menjadi platform cara kita berpikir sebagai pendidik dan cara kita bekerja. Karena paradigma sharing atau paradigma berbagi dalam jejaring pendidikan ini
telah menghasilkan berbagai model publikasi dan model pembelajaran baru yang berbasis jejaring dan berbasis sharing tadi. Jadi Facebook itu ya, di dalamnya juga sekarang banyak grup-grup yang setelah menjadi komunitas pembelajar dan sebagainya. Tapi khusus pagi ini saya ingin memfokuskan kepada model publikasi yang telah menghasilkan apa yang disebut sebagai Open Educational Resources. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan lisensi terbuka atau model publikasi yang baru dengan menggunakan lisensi terbuka, sehingga kita bisa berbagi hasil karya kita dan memanfaatkan hasil karya orang tanpa kita menyalahi etika akademis atau tanpa melakukan plagiarisme. Dan yang terakhir saya ingin sedikit menyinggung tentang keberadaan dari sistem pembelajaran online yang terbuka dan banyak yang gratis yang disebut dengan MOOC ya. Jadi kita masuk pertama, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Open Educational Resources? Saya sengaja sebut istilah bahasa Inggrisnya karena kalau cari di internet kata OER, diketik kata OER misalnya di Google Search itu akan membawa Anda kepada banyak sekali link yang memberikan materi-materi pembelajaran gratis ya. Dalam bahasa Indonesia di Universitas Terbuka kita menerjemahkannya menjadi sumber pembelajaran terbuka, yaitu berbagai material ya, jadi teaching, learning and research materials, jadi berbagai sumber pembelajaran dan juga penelitian ya dalam berbagai medium, baik itu medium digital ataupun medium lainnya yang berada pada domain publik atau telah dipublikasikan dengan menggunakan lisensi terbuka yang membolehkan kita itu menggunakannya tanpa biaya dan kita boleh menggunakannya, boleh mengadaptasinya dan juga boleh membagikannya lagi kepada orang lain. Ini adalah definisi dari UNESCO dan memang istilah OER ini pertama kali diadopsi oleh UNESCO pada tahun 2002 dan disempurnakan menjadi komitmen itu pada Open Educational Congress pada tahun 2012. Jadi ini adalah definisi yang terakhir. Nah, jadi Open Educational Resources itu bukan hanya gratis, dia lebih dari sekedar gratis. Jadi kan kalau Bapak Ibu ke internet kadang-kadang banyak yang gratis ya, yang bentuk PDF. Nah tetapi Bapak Ibu hanya boleh, kalau gratis itu Bapak Ibu hanya boleh menggunakannya untuk Bapak Ibu sendiri. Tetapi kalau dia OER, kita bukan hanya gratis untuk digunakan oleh kita, tapi kita juga mendapatkan izin untuk beberapa hal terkait dengan materi yang kita ambil itu. Dalam hal apa? Yaitu izin untuk retain. Jadi ketika kita mendownload suatu materi OER, maka materi itu menjadi kopi milik kita. Kalau kita mendownload yang bukan OER, kita hanya boleh baca, tapi sesungguhnya itu bukan milik kita. Jadi seperti minjem saja. Tetapi kalau dia OER, maka dia menjadi milik kita. Kopi itu menjadi milik kita. Kemudian kita boleh menggunakannya dengan berbagai cara. Kemudian kita boleh mengadaptasinya, memodifikasinya, atau menyempurnakannya. Kemudian kita juga boleh menggabung-gabungkan ya, dan kita boleh membaginya lagi dengan orang lain. Jadi ada istilah katanya kalau good teachers, masa lalu itu, good teachers create. Good teachers, guru yang baik itu membuat materi pembelajaran. Tapi di era paradigma sharing ini, great teachers remix ya, menggabung-gabungkan materi yang ada sehingga bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, bagaimana itu kita peroleh? Yaitu dengan menggunakan lisensi terbuka. Lisensi terbuka yang banyak digunakan itu adalah Creative Commons. Creative Commons ini, jadi kita tahu kalau copyright ya, all right reserved, itu umumnya kan kita hanya boleh membaca, sementara pemilik hak cipta itu adalah orang yang menulis atau penerbitnya. Kalau Creative Commons itu memberikan keleluasaan kepada kita. Jadi kalau misalnya saya membuat materi ini misalnya ya, kemudian saya tuh memiliki kemerdekaan. Apakah saya mau membagikan ini untuk betul-betul tertutup, artinya semua hak ciptanya itu milik saya, Anda hanya boleh membaca saja, atau saya katakan bahwa, oh saya mau membolehkan
pengguna itu mengapa-apakan saja bahan yang saya buat ini. Jadi Anda, Bapak Ibu guru, ketika melihat ini misalnya boleh mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan ya. Bahkan kalau hasilnya itu Anda perjualbelikan pun boleh. Nah, kalau saya mau mengatakan ini bebas merdeka yang menggunakan, maka saya menggunakan simbol yang disebut sisi baik. Tapi kalau saya katakan, ya mereka boleh, tapi kalau mereka bikin karya turunan, dan saya mau mereka karya turunannya juga dibebaskan, artinya harus pakai lisensi yang sama, maka saya akan menggunakan CC by SA. Tapi kalau saya mengatakan misalnya, oh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh menggunakan punya saya, boleh Bapak Ibu bagikan lagi, tapi Bapak Ibu nggak boleh ubah-ubah. Maka ada yang disebut CC by MD, no derivation, jadi tidak boleh dimodifikasi ya. Jadi ini ada lagi yang mengatakan boleh diapa-apain aja, tapi nggak boleh untuk tujuan komersil. Jadi kalau untuk ngajar boleh, tapi kalau untuk dijual belikan nggak boleh, gitu ya. Lalu saya katakan oh mereka boleh, tapi tidak boleh untuk komersil, dan hasil karya turunan mereka nanti harus juga dibagikan dengan lisensi yang sama. Jadi ini ada share alike ya. Sementara kalau yang ini udah mirip sekali nih yang terakhir ya, by NCND dengan hak cipta yang kita kenal selama ini. Jadi Anda cuma boleh baca, tidak boleh mengubah, tidak boleh meremix, dan tidak boleh membuat karya turunan. Ya, jadi seperti itu. Nah, OER yang mana? OER itu adalah hanya jika materi atau sumber pembelajaran itu menggunakan CC by SA, CC by NC, atau CC by NCSA. Nah, kalau mereka menggunakan ini atau ini domain publik, baru itulah OER sesuai dengan definisi UNESCO tadi. Tapi kalau Anda menemukan di dalam karya itu adalah ada tanda copyright ya, hak cipta, atau CC by ND atau CC by NCND, itu namanya dia bukan OER ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan YouTube, mencari informasi di YouTube harus hati-hati. Karena kalau tidak menggunakan salah satu ini ya, itu berarti Anda kalau mau pakai harus minta izin. Tapi kalau menggunakan ini tidak perlu minta izin, tapi nggak boleh diapa-apain ya. Cuman kalau menggunakan hak cipta saja atau YouTube Standard License, itu artinya Anda harus minta izin. Jadi Bapak Ibu yang selama ini suka pakai nggak minta izin, hati-hati ya. Nah, ada banyak sekali ya website yang mengisi, yang memberikan ribuan OER, ribuan sumber pembelajaran terbuka. Kalau yang di luar negeri itu yang paling banyak isinya dan paling populer, ada OER Commons, nanti bisa dicari alamatnya ya. Ada Merlot, ada Open Textbooks Library, ada OpenStack, ada Promation, ada MIT Open Course, ini sudah terkenal ya. Kalau di Indonesia itu UT itu punya ya yang disebut SWAKA, Sumber Pembelajaran Terbuka UT, yang di dalamnya itu ada banyak materi untuk para guru nih, yang portalnya disebut Guru Pintar Online ya. Kalau cari di Google GPO UT gitu pasti dapat itunya, atau cari ke website UT www.utacid, nanti cari SWAKA nanti juga akan dapat. Kemudian ada UT TV, isinya video-video pembelajaran. Atau ratusan mungkin ya bahan pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk memperkaya pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah misalnya saya kasih contoh ya, kalau pergi ke Merlot nanti Anda tinggal cari search begitu ya, di sini ditulis kata kunci yang Anda search seingat-ingatnya Anda. Kalau saya taruh kimia tadi ya, kemudian saya bilang oh saya mau cari, oh ternyata di kimia ada nih Virtual Chemistry Laboratory. Kalau Anda klik itu ya, misalnya saja ini contoh, Anda akan dibawa ke semacam ini. Jadi akan dibawa ke laman ini, di mana di sini itu betul-betul ada virtual lab. Jadi kalau lagi musim pandemi begini, mungkin ini bisa membantu karena mungkin anak-anak tidak bisa ke lab kan, tidak bisa ke lab di sekolah ya. Jadi ini contoh saja. Jadi ada video yang nanti bisa Bapak Ibu tunjukkan secara online. Nih, kalau MIT Open Courseware itu bahkan lebih bagus lagi, tapi ini mungkin lebih untuk universitas ya, karena di dalamnya itu bahkan sampai ada
jenis assignment-nya. Misalnya kalau kita mau ngintip kayak apa sih soal-soal ujian yang diberikan oleh MIT, itu kita bisa mendapatkan di sini langsung. Jadi melalui PDF-nya ya. Jadi luar biasa. Ya, OER atau sumber pembelajaran terbuka itu telah memberikan akses kepada kita semua, kepada Bapak Ibu ya, terhadap materi-materi pembelajaran dan kualitas yang luar biasa bagusnya yang zaman dulu tuh nggak mungkin karena mereka semuanya tertutup. Dan ini sekarang dengan skema lisensi terbuka mereka menjadi OER dan Anda boleh pakai tanpa harus minta izin. Tentu dengan mengingat simbol-simbol dari lisensi tadi ya. Nah, karena menyingkat waktu saya ingin masuk. Paradigma berbagi juga telah melahirkan apa yang disebut dengan Massive Open Online Courses atau kuliah terbuka secara online. Dan umumnya itu kalau Anda hanya ingin mengikuti saja, itu gratis ya, betul-betul gratis. Tapi sekarang memang trennya kalau misalnya Anda mau dapat sertifikat itu ada biaya sedikit ya. Dan MOOCs ini luar biasa ya. Menurut data terakhir ya sekarang ini ada kurang lebih 110 juta orang itu mengikuti atau mengambil mata kuliah secara online melalui platform di mana mata kuliah ini diselenggarakan oleh lebih dari 900 universitas atau bahkan sekolah-sekolah di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat penyedia MOOCs yang terbesar, paling populer di dunia itu adalah Coursera, kemudian ada edX, ada Udacity, ada Futurely, dan Swayam ini dari India. Memang Bapak Ibu sekalian kelemahannya buat kita di Indonesia, mayoritas itu MOOCs ini masih dalam bahasa Inggris. Tetapi tidak jarang juga sekarang ada dalam bahasa yang sudah memiliki subtitles begitu ya. Nah kalau kita lihat jumlah peserta dari MOOCs ini, bayangkan katanya ada 45 juta orang mengambil MOOCs melalui Coursera. UT itu terbesar di Indonesia cuma 300.000 mahasiswanya. Di dunia, universitas dengan jumlah mahasiswa terbesar itu UT-nya Cina itu 5 juta orang. Ini 45 juta. Jadi kalau Coursera itu universitas, ini adalah universitas yang terbesar di dunia ya. Nah, sekarang MOOCs ini juga sudah sampai kepada generasi atau wave yang berikut ya, di mana kalau dulu itu merupakan pendidikan non formal, sekarang sudah banyak juga MOOCs itu yang menawarkan gelar ya, dan atau program-program sertifikat. Jadi berkembang terus dan Bapak Ibu juga kalau mau mengikuti program micro credentials atau sertifikat dan program-program bergelar di MOOCs itu bisa, tentu dengan bayaran, tetapi tidak semahal kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke Harvard langsung, atau ke Yale, atau ke Princeton, atau ke Oxford gitu ya, bisa dengan MOOCs. Di Indonesia juga ada para penyelenggara MOOCs. UT tentu UT mempunyai MOOCs juga. Indonesia X ya, di Indonesia ini ada Indonesia X juga menyelenggarakan MOOCs yang diselenggarakan oleh berbagai universitas yang ada. Kemudian ada SPADA, ini punya Dikti ya, juga ada MOOCs di sana. Dan ada Universitas Ciputra. Universitas Ciputra ini MOOCs-nya lebih kepada khusus bidang-bidang kewirausahaan ya. Nah, jadi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu guru sekarang yang sedang mengajar generasi Z dan generasi Alpha ya, di mana mereka itu nanti akan menjadi pengisi masyarakat 5.0, juga Bapak Ibu perlu memiliki literasi digital sehingga mampu memanfaatkan beragam sumber belajar terbuka atau OER yang tersedia di internet. Dan Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu banyak sekali menghasilkan berbagai karya dan saya lihat banyak yang mengupload karya-karyanya di YouTube, tetapi yang saya perhatikan Bapak Ibu belum menggunakan lisensi terbuka sehingga Bapak Ibu tidak mengedukasi pengguna. Dan seharusnya para pengguna kalau pakai videonya Bapak Ibu yang ditaruh di YouTube itu harus minta izin. Nah, sekarang mari kita gunakan lisensi terbuka untuk Bapak Ibu, karya-karya Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin share, dan kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari karya-karya yang menggunakan lisensi terbuka untuk digunakan dalam sebagai pengayaan pada pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa good teachers create, but great teachers remix. Itulah saya kira inti dari guru di era digital untuk masyarakat 5.0 ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya.
Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang luar biasa. Tentunya kita sama-sama mendengarkan dari Profesor Insinyur Dian Delawati, MAd, PhD. Terima kasih banyak sekali lagi Prof atas materi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat membuka wawasan dan bermanfaat bagi kami guru inovatif untuk bisa membangun kualitas pendidikan di era Society 5.0. Saya izin langsung untuk bisa membuka sesi tanya jawab dan diskusi, Prof. Ya, mohon maaf, saya cuma bisa sampai jam 11 ya. Silakan Prof. Baik Prof. Jadi saya langsung buka pertanyaan pertama Prof. Dari Ibu Ainun dari SMAN 1 Sumbawa, Nusa Tenggara. Pertanyaan beliau adalah era 5.0 menuntut dunia pendidikan untuk bergerak cepat agar tidak tertinggal. Lalu bagaimana adaptasi yang harus dilakukan guru khususnya dalam pengembangan kurikulum Prof? Apakah tidak perlu adanya perubahan kurikulum, namun cukup memodifikasi bahan ajar atau model pembelajaran di kelas? Mohon penjelasannya, Prof. Ya, terima kasih Bu Ainun atas pertanyaannya. Saya kira kalau kita bicara kurikulum itu kan sebetulnya luas, bukan hanya bahan ajar ya, tetapi juga metode pembelajaran. Dan bagi tingkat pendidikan dasar dan menengah kita, saya kira sudah ada panduan dari Kemdikbud tentang baik itu terkait dengan isi pembelajaran maupun proses-proses pembelajaran yang harus dilakukan. Misalnya kalau berdasarkan kurikulum 13 kan harus tematik dan sebagainya ya. Saya kira yang terpenting bagi guru adalah mengubah pola pikir bahwa sekarang selain kita bertatap muka di dalam kelas, kita juga bisa memperkaya pengalaman belajar siswa-siswi itu secara kalau memang internet atau infrastruktur di daerah itu memungkinkan juga secara online. Sehingga pengalaman belajar akan menjadi lebih besar. Nah, di Amerika mungkin yang terkenal itu ada konsep yang disebut flip classroom ya. Apa yang disebut dengan flip classroom? Flip classroom itu sebetulnya semacam blended learning ya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu di dalam kelas itu kan mengajar, kalau bisa mengajar sejarah atau mengajar biologi atau kimia, itu kita menjelaskan seperti memberi ceramah begitu ya. Sehingga anak-anak ketika di dalam kelas itu dia hanya melakukan pembelajaran untuk level kognisi 1 dan 2 saja mungkin. Yang mengetahui dan kemudian mengingat, memahami, cuma sampai tahap itu. Lalu biasanya Bapak Ibu kasih PR-nya mungkin ada kerja kelompok dan sebagainya. Di mana PR itu biasanya justru untuk melatih mereka itu berpikir tingkat tinggi. Jadi di mana mereka mulai melakukan analisis, mereka mungkin melakukan percobaan, jadi ada sintesis, kemudian mungkin meng-create sesuatu, mengevaluasi sesuatu. Nah, konsep flip classroom itu kita putar, kita balik. Jadi bahan-bahan yang bisa dibaca sendiri, kirim mungkin lewat email ya kalau belum punya LMS, belum punya sistem pengelolaan pembelajaran. Biarkan mereka membaca sendiri. Jadi yang kognitif tingkat rendah itu biar dilakukan di rumah. Ketika mereka datang ke kelas, ke sekolah, itu digunakan untuk diskusi, mengeksplor sehingga bisa masuk kita ke kognisi level analisis. Kemudian juga mungkin saling berbantahan sehingga ada level sintesis. Kemudian kalau mungkin juga barangkali kita mau memberikan kesempatan mereka untuk meng-create sesuatu sehingga betul-betul yang disebut HOTS itu dilakukan di dalam kelas. Dan dengan demikian secara tidak langsung kita juga mengajarkan kepada mereka belajar menggunakan teknologi terkini dan itu meningkatkan literasi digital mereka. Tapi tentu Bapak Ibu, Bu Ainun ya, terutama gurunya dulu ya yang harus meningkatkan literasi itu. Dan salah satu literasi digital yang paling basic itu adalah tadi mengetahui bahwa begitu banyak sumber daya pembelajaran di sana yang bisa dimanfaatkan dengan benar. Saya kira itu literasi digital yang paling pokok. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Tian atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ainun. Selanjutnya izinkan saya untuk bisa membacakan pertanyaan dari live YouTube Prof. Dari live YouTube Hafex di HAFECS. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Izar dari SMKN 1 Bantaeng. Mohon penjelasannya Prof. Apa kiat-kiat yang harus dimiliki guru sehingga mampu menghadapi generasi Z? Di mana tidak hanya dituntut untuk mengajar dan mendidik, tapi harus menyesuaikan teknologi. Terima kasih. Iya betul, itu sudah dijawab sendiri ya kayaknya oleh Pak Ahmad Izar dari Bantaeng ya.
Jadi memang sebelum kita menyuruh anak-anak itu melakukan sesuatu, kita dulu harus melakukan sesuatu, ya kan? Sebelum kita meminta mereka untuk memperkaya pengalamannya dari berbagai sumber di internet, berarti Bapak Ibu dulu yang harus melakukan itu. Jadi itulah guru ya, digugu dan ditiru. Saya kira yang paling baik, terutama pada level pendidikan dasar dan menengah adalah memberi contoh. Begini loh caranya menjadi pembelajar sepanjang hayat di era digital ini. Dan jangan lupa, di era masyarakat 5.0, manusia menjadi pusat lagi. Oleh karena itu, karakter mereka itu menjadi sangat penting karena mereka lah nanti yang akan memprogram berbagai pemanfaatan dari mesin dan robot itu. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ahmad Izar dari SMKN 1 Bantaeng. Selanjutnya, Prof, pertanyaan terakhir. Saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Syainal, Prof, dari SMK Negeri 4 Berau, Kalimantan Timur. Pertanyaannya sebenarnya ada dua, cuman saya coba untuk bisa satukan, Prof. Jadi, apakah memang pendidikan di era 4.0 bahkan 5.0 memang semata diarahkan pada keinginan industri dan tidak kemudian mengacu pada tujuan pendidikan yang umum kita ketahui, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Prof. Jadi bagaimana sebenarnya, Prof? Apakah hanya berusaha untuk ingin membuat lebih diarahkan ke keinginan industri atau tidak mencerdaskan ke pendidikan bangsa? Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Ya, menurut saya tujuan pendidikan nasional kita itu sudah kita sepakati ya, sudah ada di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, dan kita harus tujuan ujungnya itu tentu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kan bagaimana sih agar bangsa itu menjadi cerdas, agar kehidupan itu menjadi cerdas. Nah, smart society itulah dia kan, smart masyarakat 5.0 tadi kan. Nah, kita bisa sejahtera, kita bisa nyaman, kita bisa menjadi bangsa yang cerdas kalau kita mampu memanfaatkan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh revolusi industri. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, tentu kita tidak akan bisa mencapai kehidupan bangsa yang cerdas, ya kan? Nah, oleh karena itu jangan dipertentangkan. Kita harus tetap mencapai tujuan, ujungnya itu adalah kehidupan bangsa yang cerdas, kehidupan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan industri. Dan itu sejalan, makanya pemerintah Jepang meluncurkan itu. The key itu kembali to the human. Jadi human centered. Karena orang-orang mulai takut, katanya masyarakat 4.0 itu, wah semuanya digantikan mesin, otomatis semua. No, we're gonna change it back. Di 5.0, the human is going to be the driver, the human is going to be the passengers, and the human is also going to be the designer. Jadi semua kembali kepada kita. Itu sebetulnya definisi kehidupan bangsa yang cerdas. Atau mencerdaskan kehidupan bangsa, kan? Baik, terima kasih banyak. Itu menutup sesi diskusi dan tanya jawab pada pagi hari ini. Saya tentunya mohon maaf karena cukup banyak nih, Prof, pertanyaan yang diajukan oleh para guru inovatif di seluruh Indonesia. Namun tentunya karena keterbatasan waktu jualah yang perlu saya tutup untuk diskusi dan tanya jawab bersama dengan Profesor Tian Galawati. Dan ini tentunya menutup sesi pemaparan dan juga diskusi bersama Profesor Tian Galawati. Saya mewakili Hafex dan tentunya seluruh guru inovatif seluruh Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Tian yang telah berkenan untuk bisa sharing dan juga memberikan kami materi yang sangat luar biasa, Prof. Mungkin jika ada yang ingin disampaikan nih, Prof, kepada seluruh guru inovatif seluruh Indonesia, dipersilakan, Prof, dari Profesor Tian. Ya, terima kasih. Saya kira dari saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini pada Hafex, pada Pak Zulfikar, pada Pak Afian ya. And then saya juga menyampaikan terima kasih kepada para guru dan saya ingin menyemangati para guru di seluruh tanah air. Jangan gamang, jangan takut dengan istilah macam-macam. Yang penting kita lakukan apa yang terbaik bisa kita lakukan dengan sumber daya yang ada di sekitar kita dan jangan menunggu sampai lingkungan kita menjadi sempurna sebelum kita melakukan sesuatu inovasi. Start with ourselves. Start right now, start small. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah, izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Baik, terima Saya kasih. pamit ya. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Sekali lagi kami sampaikan atas kesempatannya. Izin saya untuk langsung bisa memberikan kesempatan kepada pemateri kedua, yaitu untuk bisa masuk ke agenda sesi kedua dari pemateri kita Bapak Ibu semua, para guru inovatif seluruh Indonesia. Jadi pemateri kedua adalah Direktur dari Global Islamic Boarding School di Kabupaten Baritokuala di Kalimantan Selatan, dan juga beliau menjabat sebagai Direktur dari HAFEX, Highly Functioning Education Consulting Services. Baik, izin saya langsung saja panggilkan kepada Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin DHMM. Saya berikan waktu lebih kurang selama 30 menit nih Bapak Ibu semua. Dan tentunya sebelum saya panggilkan kepada Bapak Zulfikar Alimuddin, saya ingin menginformasikan bahwa saat ini kita juga live di Facebook HAFEX ini Bapak Ibu semua.